Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mampir di channel saya ini. Kali ini saya mau berbagi beberapa hal yang saya tahu seputar tanaman buah atau tanaman durian. Jadi nanti di saat saya mengulas ini, saya tidak bermaksud menggurui, kita berbagi saja. Jika saya salah atau keliru, mohon diluruskan. Saya akan menerima kritikan atau saran itu dengan senang hati. Dan sekaligus saya mau menjawab, ada seorang kawan yang bertanya tempo hari di kolom komentar. Pertanyaannya seperti ini, Bang, apakah bisa saya menyambung pucuk durian lokal dan lama nggak dia baru berbuah, atau bisa nggak cepat berbuah? Pertanyaannya lebih kurang seperti itu. Jika saya salah, saya minta maaf kepada kawan tersebut. Jadi kawan-kawan, saya jawab dulu pertanyaan kawan kita ini sejauh mana yang saya tahu. Semoga nanti dia mengerti dengan ulasan saya ini, walaupun terkadang berbelit-belit. Cuman saya mohon maaf, mungkin disitulah kekurangan saya. Oke. Pada awalnya semua jenis durian itu pada awalnya itu durian lokal di seluruh Indonesia nih, baik di Indonesia ataupun Malaysia ataupun Thailand. Pada awalnya itu durian itu adalah durian lokal. Cuman lantaran udah berganti nama dia ke durian unggul, itu ada beberapa alasan itu kan kawan. Yang pertama, lantaran tidak dinamakan lagi dia durian lokal, karena yang membudidayakan durian tersebut bukan orang, misalnya bukan daerah tertentu aja lagi, bukan satu daerah lagi, udah banyak daerah. Jadi udah bukan lokal lagi, udah menyeluruh, udah bahkan sampai ke luar negeri. Itulah makanya udah tidak dinamakan lagi durian lokal. Jadi pada umumnya orang menamakan itu durian unggul. Yang pertama. Yang kedua, karena untuk rasa atau ketebalan daging buah itu dia lebih unggul dari durian-durian lokal lainnya. Itulah makanya diperbanyak orang. Jadi nanti dikasih nama durian itu, kadang berasal kadang dikasih nama atas misalnya di mana tempat dia tumbuh, atau dikasih nama penemunya. Itulah makanya dia dinamakan durian unggul. Jadi pertanyaan kawan kita itu, apakah pucuk durian lokal itu disambung dan kapan dia berbuah? Jadi sama, istilahnya yang saya maksud itu sama, istilahnya mau pucuknya musangking, mau pucuknya bawor, mau pucuknya montong, mau pucuknya durian lokal, insya Allah umur usia berbuahnya itu sama, insya Allah. Kalau kita ambil dia dari pucuk yang udah berbuah, misalnya 4 tahun 5 tahun, kalau dirawat dengan baik ya sama, mau durian lokal mau durian unggul. Ini untuk supaya meyakinkan kawan kita itu, di depan saya ini ada nih 2 macam durian. Ini durian unggul yang udah banyak dibudidayakan orang, khususnya ini di Pulau Bangka, ini Cumasi atau Namblung. Ini durian unggul ini. Ini durian lokal.
Ini durian lokal, ini namanya durian lokal tuh kan tak terkenal, jadi cuma lokal aja, cuma tempat tertentu aja yang membudidayakan. Ini daerah saya ini namanya pemilik pohon durian ini kan saya tidak nanam ini, cuman pemilik pohon indukannya ini dia menamakan durian ini durian tembaga, tapi bukan super tembaga ya, dia menamakan durian tembaga. Entah apalah alasan dia menamakan durian tembaga, saya tidak tahu. Jadi untuk daun durian yang unggul ini biasanya namlung, montong, musangking. Nah, saya sudah bisa mengenali karakter daunnya, insya Allah. Tapi kalau ini saya tidak bisa mengenali karakter daunnya, karena kalau ditengok-tengok tak kayak bawor, kalau tengok-tengok sekali kadang daunnya memanjang tak kayak montong. Itulah makanya saya kasih tanda, karena tempat pembibitan saya itu sebagian ada yang saya kelompokkan jenisnya, sebagian ada yang enggak. Jadi ini nanti takut saya tercampur. Nah, jadi nanti kalau tidak saya kasih tanda, di kemudian hari nanti setelah besar dia, misalnya ada orang yang membeli bibit. Nah, sebenarnya bibit ini tidak rencana saya tidak untuk dijual, lantaran cuma 2 batang ini. Jadi nanti jika tercampur dia nanti di pembibitan itu kan, nanti orang mau minta bawor, ini mirip dengan bawor nanti. Saya jual kepada dia kan salah bibit dan nanti kan kecewa dan nanti. Jadi saya tak mau orang tuh kecewa. Sama yang kedua pun dosa kan, yang dimintanya bawor nanti yang kita kasih tembaga. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang bertanya tadi, ya, istilahnya samanya durian tuh lokal aja semuanya. Cuman lantaran dia dibilang unggul karena udah dibudidayakan banyak orang. Nah, kalau yang lokal enggak. Oke. Nah, udah bisa dipahami. Nah, moga-moga ulasan ini bisa menjawab. Nah, kemudian kita bahas pula soal penyebutan durian unggul. Nah, jadi ini ada menarik sedikit nih kan kawan. Jadi versi orang itu bermacam-macam mengatakan itu unggul. Sebagian ada yang mengatakan istilahnya yang dimaksud unggul tuh misalnya seperti ini. Ada sebagian orang nanti yang dimaksud unggul tuh seperti ini. Istilahnya definisi unggul tuh bermacam-macam orang menyimpulkannya. Jadi kalau saya pribadi, saya mengikut aja, istilahnya mengikut lawan bicara saya, istilahnya kayak bunglon lah. Cuman bukan ibarat orang menapik, bukan. Istilahnya nanti kalau dia nanti ngajak bercerita atau membahas karakter durian unggul itu seperti itu, ya saya ikuti. Tapi kalau dia mengajak nanti seperti ini, ya saya ikuti pula apa pengertian durian unggul itu sebenarnya. Cuman setelah saya tengok di lapangan, setelah saya jumpa banyak orang, sebagian ada orang yang awam, sebagian ada orang yang mengetahui. Cuman kita tidak bermaksud menyepelekan orang awam ini ataupun menganggap kita lebih pintar, enggak. Istilahnya semua kita tuh sama ya, tak ada yang awam, tak ada yang pintar. Cuman kadang orang tuh kurang mengetahui aja ya, kadang-kadang. Jadi oke, jika ada salah janggal saya barusan itu, saya minta maaf. Jadi pada umumnya yang saya dengar dari kawan-kawan, durian unggul tuh dia lebih mengira, artinya lebih identik dia menyamakan bibit unggul itu dengan hibrida. Nah, jadi untuk pengertian hibrida itu sendiri adalah, hibrida itu adalah bibit hasil kawin silang antara varietas yang berbeda tapi jenisnya sama. Nah, jadi varietas yang berbeda itu misalnya gini, misalnya pisang kepok dengan pisang tanduk. Kan varietasnya berbeda, cuman kan jenisnya sama-sama pisang kan. Nah,
Jadi pengertian hibrida itu adalah mengawinkan dua jenis tanaman yang berbeda dengan jenis yang sama, dengan harapan nanti hasil perkawinan itu terciptalah bibit unggul. Jadi bibit hibrida itu kebanyakannya yang dibikin oleh orang-orang di bagian pertanian atau tanaman buah. Itu bibit hibrida tuhnya yang sering orang menciptakan bibit hibrida itu istilahnya pada tanaman muda. Tanaman muda yang saya maksud di sini ya, kalau menurut penyebutan saya ya, tanaman muda itu istilahnya tanaman buah tapi umurnya tak lama. Dan nanti kalau umurnya tak lama kan berarti di saat sewaktu dia panen kan berarti menjelang dia berbuah kan pun tidak lama juga. Jadi biasanya bibit hibrida itu dibuat orang untuk tanaman mudanya seperti cabai, pepaya, pisang, jagung, labu. Jadi untuk membuat bibit hibrida itu sendiri pada umumnya yang untuk tanaman muda itu yang bisanya orang Bali pertanian, orang yang sekolah di bagian pertanian atau bagian tanaman. Kalau untuk kita awam sendiri sebagian ada juga yang bisa, cuman kebanyakan orang tidak bisa. Saya pun golongan yang tidak bisa lah. Cuman adanya satu tanaman muda itu, tanaman buah yang berusia muda itu yang insya Allah bisa saya kawinkan, itu cuma jagung. Kalau jagung insya Allah lah. Kalau ada akan kalian bertanya nanti kan bagaimana caranya mengawinkan varietas, misalnya kayak jagung itu misalnya bonanza dengan jenis cap kapal terbang atau cap warna merah, itu insya Allah kita awam nih bisa lah. Kawan-kawan pun kalau cobanya pun bisa lah. Cuma jagungnya yang bisa dibikin bibit hibridanya oleh orang-orang awam kayak kita nih. Tapi kalau untuk selain itu kayak orang awam kita, tapi kalau selain itu, selain jagung itu susah itu. Kayak pisang memang bisa juga kita mengawinkan, tapi di saat penyemaiannya nanti kita nggak bisa, harus di laboratorium. Kayak labu, cabai, pepaya. Kemudian ada lagi bibit hibrida pada tanaman tua. Yang saya maksud tanaman tua ini adalah tanaman yang usianya lama. Pada umumnya tanaman tua ini kalau usianya lama berarti lama pula masa dia baru berbuah setelah ditanam. Itu biasanya itu pada tanaman yang berkayu, yang ada kambium. Yang berkayu itu kan misalnya durian, rambutan, duku, lengkeng, cempedak. Itu bisa kita lakukan oleh orang awam tanpa harus minta bantu sama orang balai pertanian atau bagian tanaman. Cuman salahnya itulah, istilahnya bukan salahnya, istilahnya kendalanya tuh waktunya lama. Kalau kita manusia ini kan diizinkan sama Tuhan itu, misalnya kita bisa mengawinkan melalui bantuan kita. Cuman nanti hasilnya dia yang menentukan, Tuhan itu yang menentukan. Jadi tanaman tua itu pada umumnya lama dia baru berbuah. Tanaman tua itu yang kategori tanaman buah yang dibilang tanaman tua itu kan yang cepatnya
manggis, lengkeng, iyalah cepat. Kalau kayak durian ini lama, 20 tahun. Kita kawinkan nanti bunga jantan bunga betina. Nah, hasil dari perkawinannya itu muncul buah durian. Masak dia, kita makan, bijinya kita semai. Jadi nanti biji kita semai ini kita tanam di lahan. Harus nunggu kita 20 tahun menjelang dia berbuah. Itu tidak bisa disama pucuk tuh. Misalnya boleh juga disama pucuk kan, cuman kita tidak tahu lagi kan biji ini unggul atau tidaknya. Kelantan udah kita sama pucuk dia. Jadi kita tunggu 20 tahun. Setelah 20 tahun, iyalah nanti hasilnya bagus. Kalau hasilnya bagus, syukurlah dapat varietas bibit durian unggul baru. Kalau varietasnya jelek, kita udah nunggu puluhan tahun. Jadi biasanya tanaman tua itunya yang dicari orang, istilahnya yang dikawin-kawinkan orang juga terus menerus mencari varietas unggul itu biasanya lengkeng. Kalau lengkeng ya itu kan tidak terlalu lama dia, tapi kalau durian ini jarang. Ada juga mungkin, cuman jarang lah. Mungkin di luar sana, di Thailand, tadi Malaysia mungkin ada lah, cuman saya kurang tahu juga kalau untuk tanaman tua ini. Jadi kalau saya simpulkan antara tanaman muda dan tanaman tua ini, oke, kita simpulkan kalau tanaman muda ini kayak jagung, kayak pepaya, kayak labu, kayak cabai, itunya yang bisa membuat bibit hibridanya orang balai tanaman, bagian tanaman. Kita orang awam ini tidak bisa. Cuman ada pengecualiannya, adanya jagung, cuma jagungnya yang bisa dilakukan oleh orang awam. Kemudian untuk tanaman tua, tanaman yang berkayu bisa dilakukan sama orang awam. Jangan lagi orang balai tanaman oleh orang awam ini bisa. Cuman kendalanya lama berbuah. Pada umumnya tanaman tua itu lama berbuah. Jadi lantaran lama berbuah itulah makanya jarang juga orang yang melakukannya, orang yang mencari varietas unggul itu. Itulah pengertian bibit unggul yang saya yakini lah. Jadi kalau kita kawinkan varietas A dengan varietas B, muncul buah itu ada bijinya disemai, terciptalah nanti bibit baru. Bibit baru itu tidak bisa dipastikan entah unggul dia nanti entah enggak. Kita cuma bisa mengawinkan unggul atau tidak, nanti yang menentukan itu Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Jadi itulah makanya untuk tanaman tua ini kebanyakan orang atau balai tanaman nggak mau mencari atau menciptakan varietas unggul dari tanaman tua, karena untuk menentukan hasilnya nanti membutuhkan waktu yang lama. Ada juganya itu lengkengnya karena cepat dia berbuah. Dan kalau yang maunya orang balai tanaman itu membuat bibit hibridanya itu tanaman muda kayak labu, pepaya, cabai, pokoknya tanaman yang cepat berbuah lah, jagung. Jadi cuman kayak tanaman muda itu sendiri, jika dikawinkan dia antara bunga jantan dan bunga betinanya, jika nanti misalnya ditemukan varietas unggul, biasanya sifat bibit hibrida itu hanya bisa diperbanyak sekali, tidak bisa diperbanyak 2 kali. Itulah makanya kita petani itu harus beli bibit terus menerus. Biasanya ada orang jual nanti kan di toko pertanian itu, misalnya jagung unggul, pepaya unggul, kita belilah bibitnya itu, kita tanam. Suatu kita tanam pertama ya hasilnya unggul sesuai dengan yang diiklankan dengannya itu, di iklan bibitnya itu. Tapi nanti setelah kita coba perbanyak dengan buahnya itu,
Nah, udah hilang unggulnya tuh, tidak ada unggulnya lagi. Nah, jadi tanaman muda yang dihibrida itu sifatnya hanya bisa diperbanyak sekali. Yang dimaksud bisa diperbanyak sekali itu cuma perbanyak sekali itunya hasilnya unggul. Nah, kalau diperbanyak dia lagi setelah itu nggak mau dia lagi unggul. Bisa juga diberi berbanyak 2 kali, cuman untuk panen yang kedua kalinya nggak banyak lagi hasilnya. Nah, tapi kalau untuk tanaman tua ini yang dihibrida, bisa sifatnya permanen. Mau diperbanyak sekian kali dia tidak apa-apa. Cuman kendalanya nunggu waktu lama itulah kawan-kawan. Jadi itulah pengertian bibit unggul dan bibit hibrida yang saya tahu. Jika ada pengertian yang lebih pas, istilahnya yang lebih sah, silakan berkomentar di bawah ini, kasih masukan kepada saya. Oke kawan-kawan, jadi kesimpulannya pada dasarnya semua bibit durian ini pada dasarnya berasal dari lokal.